siang Bu Irma. Siang Pak Rizal. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Irma. Ya. Kali ini kita akan melakukan praobservasi untuk kegiatan supervisinya Bu Irma. Ya. Apakah Bu Irma bersedia? Insya Allah siap. Oke. Jadi sebelumnya saya infokan Bu Irma, kalau kegiatan supervisi ini adalah salah satu kegiatan pengembangan diri bagi guru. Nah, jadi tujuan saya untuk melakukan kegiatan supervisi ini yaitu saya ingin berbagi praktik baik terkait pengembangan kompetensi rekan sejawat. Baiklah Bu Irma, kira-kira untuk kesiapannya Bu Irma melakukan supervisi pada hari apa Bu Irma? Insya Allah tanggal 7 bulan Oktober. Tanggal 7 bulan Oktober 2024. Kalau boleh tahu materinya sendiri apa Di yang kelas saya ini insya Allah saya akan membawakan materi matematika tentang pecahan. Oh, jadi materi yang akan diajarkan pada tanggal 7 Oktober itu adalah materi tentang pecahan. matematika tentang pecahan ya. Iya. Oke Bu Irma. Iya. Kira-kira jadi kita sepakati untuk kegiatan supervisinya di tanggal 7 Oktober ya. Lusa insya Allah. Kemudian kira-kira dari kegiatan observasi ini tujuan Bu Irma untuk melakukan kegiatan supervisi itu apa? Tujuan saya Pak untuk mengembangkan kompetensi saya dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran matematika mengenai pecahan. Oh, mengenai konsep pecahan. Iya, agar anak di kelas saya ini mampu mengetahui apa itu pecahan. Oh, gitu. Iya. Jadi memang perlu ya untuk pemahaman konsep kelas rendah terkait konsep pecahan. Nah, jadi pada saat kegiatan supervisi itu nanti bagian mana yang saya amati? Pada saat proses belajarnya nanti itu bagian-bagian yang Bapak ingin amati dalam bentuk kelompok. Tentang pembelajaran pecahan karena saya ajarkan pembelajaran matematika. Cuma itu mungkin. Oh iya. Lebih ke pembagian kelompok ya. Iya. Kemudian kira-kira untuk strateginya seperti apa nanti pembelajaran? Strategi yang saya berikan di kelas 2 ini Pak, saya memberikan tugas secara berkelompok. Kemudian setelah itu saya memberikan tugas individu dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret, misalnya media pecahan, bentuk gambar atau pasal pecahan. Dan bisa juga media dari bahan plastisine yang dibuat dalam model kayak donat begitu, ya supaya anak bisa paham. Oke, jadi Bu Irma sudah menyiapkan beberapa strategi pembelajaran terkait itu nanti kegiatan supervisi kita. Nah, sekarang kira-kira harapannya Bu Irma dengan kegiatan supervisi ini seperti apa Bu? Harapan saya ke depannya setelah supervisi ini, saya mengharapkan siswa saya ke depannya bisa lebih paham, lebih mengerti dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran, khususnya pemahaman konsep pecahan. Jadi seperti itu harapannya Bu Irma. Baiklah Bu Irma, kita sepakati bersama untuk kegiatan supervisinya itu insya Allah di tanggal 7 Oktober ya. Semoga kita diberi kesehatan untuk prosesnya nanti dan insya Allah diberi kelancaran. Oke, untuk kegiatan praobservasinya sekian dulu Bu Irma. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 7 dalam keadaan sehat ya Bu Irma. Oke, sukses Bu. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan nak. Yang lain berdiri. Yang lain berdiri ya. Yang lain berdiri, jangan ada yang duduk. Yang lain berdiri. Indonesia. Iya, silakan duduk semua. Coba. Anda, Rasanda. Fitri Aulia. Dimas Aditya. Muhammad Ali. Nur Afika Naila. Afika Nuri Auliani. Balkis mendapatkan masing-masing sebuah dari donat yang utuh tadi. Nah, sekarang perhatikan sini. Bu Guru akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Jadi perhatikan nak. Jangan ada yang berbicara, pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Dan yang dipotong menjadi beberapa bagian yang sama. Simak cerita yang baik-baik ya. Kami baru saja memberi satu bulan. Saat sampai rumah, Edo akan kami meminta bulan itu. Agar Edo dan kami sama-sama mendapatkan donat, maka donat itu dipotong menjadi dua bagian sama besar seperti ini. Artinya, Edo mendapatkan setengah bagian dan Launi mendapatkan setengah bagian juga. Setengah itu disebut juga 1/2. Kenapa 1/2? Karena Edo dan Andi masing-masing mendapatkan 1 potong donat dari yang awalnya adalah 2 potong donat. Jadi Edo mendapatkan 1/2 bagian dan Andi mendapatkan 1/2 bagian. Bagaimana jika Andi memotong donatnya menjadi seperti ini? Apakah ini bisa diselisihkan? Tidak, karena donat tidak dipotong sama besar. Cerita kedua. Ibu baru saja membuat puding.
Ibu akan membagikan mengenai 3 orang, Ibu, Adik, dan Edo. Lalu Ibu memotongnya menjadi 3 bagian sama-sama. Setiap potongan disebut 1/3 bagian. Jadi 1/3 bagian untuk Ibu, 1/3 bagian untuk Adik, dan 1/3 bagian untuk Edo. Cerita ketiga, ayah baru saja pulang dan membawa oleh-oleh pizza. Pizza akan dibagikan untuk 4 orang, ayah, ibu, adik, dan Edo. Jadi, ibu memotong pizza menjadi 4 bagian. Ayah mendapatkan 1/4 bagian, ibu mendapatkan 1/4 bagian, adik mendapatkan 1/4 bagian, dan Edo mendapatkan 1/4 bagian. Nah, setelah menyimak 3 cerita, sekarang perhatikanlah 3 bagian data ini. Menunjukkan pecah berapa saja dari setiap bagian yang diarsir atau diwarnai. Pada lingkaran yang pertama, ada berapa bagian yang diwarnai? 1. Dan ada berapa bagian keseluruhannya? 1, 2. Maka dinyatakan dengan pecahan 1/2. Lingkaran kedua, ada Dari yang mana pecahan nomor 4? Siapa bisa? Siapa bisa? Ya, Fahmi. Yang mana pecahan 1/2 sini? Yang mana pecahan 1/2? Dicari. Berapa ini? Nah, kalau ini? Iya, tulis. Iya. Inilah dia pecahan 1/2 dari pizza yang guru membagi 2 sehingga menjadi 1/2. Siapa lagi yang bisa? Kita nak. 1/3. Yang mana? Yang mana 1/3?
Kelompok 3 naik semua. Siapa yang mau berbicara? Diperkeras suaranya. Yang berani lah kelompok 3. Ya, bagaimana tanggapannya teman-teman? Bagaimana tanggapannya teman-teman? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siap-siap kelompok 1. Nah, inilah dia hasil karya kelompok 2. Ayo kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 1. Maaf ya, saya udah. Ayo coba. Nah, bagaimana tanggapannya teman-teman yang lain? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo, buka tutup.
kita sudah mempelajari tentang pecahan. Nah, di sini nak, guru ingin bertanya kepada kalian. Apa yang kalian sukai dalam pembelajaran pecahan ini? Bagaimana perasaannya mempelajari tentang pecahan? Senang? Bahagia? Apalagi nak? Gembira? Apalagi nak? Sudah paham? Perhatikan lagi ke sini. Perhatikan lagi ke kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Masih semangat? Mana semangatnya? Ya, perhatikan. Jadi, pecahan itu adalah digunakan untuk menyatakan suatu benda yang utuh yang akan dijadikan beberapa bagian yang sama. Yang mana contohnya? Yang mana contohnya? Apa lagi? Nah, kita lagi. Bu guru tadi mengatakan bagaimana caranya kita bisa membagikan kue kepada teman-teman agar bisa menjadi seperdua agar sama besar. Ini contoh dibagi dari yang tersebut. Paham lagi? Sepertiga selanjutnya. Kue donat tadi yang dipotong teman-teman menjadi berapa bagian? 3 bagian. Masing-masing itu mendapatkan berapa? 3. Terus yang berikutnya, donat yang utuh tadi dibagi menjadi berapa? 1/4. Masing-masing mendapatkan berapa teman-teman? 4. Jadi pecahan 1/2 seperti sekali lagi, kalau karena tadi kita sudah mempelajari tentang pecahan. Jadi, Bu Guru mengharapkan ke anak-anakku semua mempelajari kembali pembelajaran hari ini. Dan juga
dengan kembali itu pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa besok sarapan baru ke sekolah. Dan juga sarapan penting. Jadi besok pembelajaran selanjutnya yaitu durasi dan waktu. Jadi durasi dan waktu. Guru mengharapkan kalian belajar kembali aja. Guru mengharapkan kalian belajar kembali di rumahnya. Nah, sebelum kita pulang, semua yang ada di atas mejanya dikasih masuk dulu di dalam kelasnya. Dalam kelasnya supaya tidak ada yang ketinggalan, nah. Supaya tidak ada yang ketinggalan. Supaya tidak ada ketinggalan. Nah, sudah? Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk dulu ya. Bu Guru, mohon maaf apabila dalam pembelajaran kali ini Bu Guru ada salah ucap, salah kata. Bu Guru minta maaf ya, Mak. Dan hati-hati di jalan apabila kita pulang. Jangan ada yang singgah-singgah. Sebelum kita pulang, kita dulu tepuk tangan pulangnya mana? Tepuk pulang. Silakan nak, silakan pulangnya. Silakan duduk saja duduknya. Silakan. Nah, sekali lagi Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Farisa, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, perkenalkan nama saya Sultan Sama. Saya pengajar aktif dari Farisa Nasikin. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita bisa berkumpul di sini guna untuk melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan Pak Nasikin. Nah, alhamdulillah Farisa sudah berada di pendampingan individu kelima. Insya Allah sisa satu kali pendampingan individu Pak Rizal Asikin akan menyelesaikan program calon guru. Mudah-mudahan inisial C calonnya itu sudah hilang. Begini Bu, jadi kali ini kita akan melakukan pendampingan individu itu terkait dengan observasi. Nah, dalam tahap observasi akademik kita ada 3 tahapannya, mulai dari pra, observasi, dan pasca. Dan sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan oleh Pak Rizal telah melakukan 2 tahapan terhadap itu, yaitu pra dan observasi. Nah, kali ini di pasca observasi hanya sedikit berbeda. Jadi ada saya yang memberitahu Pak Rizal
kegiatan kita kali ini wawancara observasi. Jadi baik Bu Irma, mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Irma juga berkenan dan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara yaitu kaitannya dengan pasca observasi. Tentunya dari kegiatan sebelumnya itu pernah kita lakukan ya Bu, yaitu kegiatan pra, kegiatan dan kegiatan observasi. Dan satu kegiatan pasca ini sebentar itu adalah lanjutan dari kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi saya langsung saja Bu Irma. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah baik, semoga Bu Irma selalu dalam lingkungan semangat. Amin. Jadi kegiatan wawancara ini yaitu adalah salah satu lanjutan dari kegiatan pasca dan kegiatan observasi kita sebelumnya. Jadi ada tujuan dari kegiatan ini yaitu bagaimana saya bisa menggali, bisa menemukan hasil kegiatan observasi yang sesuai dengan tentunya kemarin terkait observasi mungkin ada hal-hal yang akan dibicarakan dan mungkin saya bisa memberi solusi atau membantu Irma menemukan permasalahan dari proses observasi. Baiklah Irma, jadi dari kegiatan observasi tadi yang sebelumnya kita lakukan, apakah masih ada hal-hal yang menurut Bu Irma yang masih kurang ketika melakukan observasi? Mas ada Pak. Kalau boleh tahu terkait masalah yang proses observasi itu yang menjadi kendala Bu Irma pada saat melakukan observasi itu apa itu? Kendala saya itu Pak sebenarnya dalam melakukan observasi ini pada saat prosesnya masih banyak Pak anak-anak itu yang belum paham masalah bahasa. Iya, kurangnya juga minatnya memperhatikan ke depan guru yang menjelaskan. Oh jadi persoalan pembelajaran bahasa. Ini mungkin sesuai dengan kondisi lingkungan Ya, kita kondisi dan ini lingkungan. tidak bisa dipaksakan. Nah, itu Karena mungkin sifat anak-anak sini lebih banyak paham dengan bahasa Bugis. bahasa ibunya ya, bahasa lokal ya. Jadi memang itu kendala bawaan Iya. dari seorang anak, artinya pembelajaran